Ya teman-teman, ketemu lagi ya di match reaction kita, dan saya hari ini ingin melakukan reaction terhadap pertandingan yang baru selesai. Jadi pada saat saya merekam video ini baru selesai pertandingan Emirates Cup untuk Arsenal melawan AS Monaco ya, yang berakhir dengan kemenangan Arsenal melalui adu penalti. Biasanya Emirates Cup ini pertandingannya adalah dua babak ya, tapi kali ini hanya dilakukan satu babak karena untuk hari Minggu besok kita sudah melakukan pertandingan resmi pertama ya. Pertandingan resmi pertama kita itu adalah Charity Shield atau Community Shield, itu melawan Manchester City gitu. Ya, untuk catatan pertandingan kali ini saya lihat memang sepertinya Arteta masih mau melihat para pemain pelapis ya. Melihat pemain pelapis karena di starting line up kita lihat itu bukan pemain inti lah ya. Pemain utama itu yang diturunkan hanya Ramsdale, Saliba, lalu Thomas Partey sama Gabriel Martinelli. Declan Rice sama Jurrien Timber saya masih menghitungnya sebagai pemain baru ya. Dan saya lihat ini juga Jurrien Timber sepertinya dicoba di berbagai posisi defense ya. Selama pramusim ini dia kayaknya sepertinya sudah dicoba sebagai center back kiri, center back kanan, full back kiri, full back kanan, dan ya sepertinya Arteta pengen lihat posisi terbaik dia ada di mana, atau mau lihat dia bisa nggak ditaruh di berbagai posisi ini, kemampuan dia bagaimana. Lalu yang catatan berikutnya juga full back kiri ya. Full back kiri ini selama Zinchenko cedera ini juga sepertinya dicoba berbagai pemain ya, berbagai pemain, dan kali ini pemain yang dicoba untuk fullback kiri ini adalah Kiwior. Yakub Kiwior ditaruh sebagai fullback kiri kali ini. Berikutnya yang saya lihat dicoba-coba gitu ya, itu adalah Fabio Vieira ya. Fabio Vieira yang ditaruh sebagai winger kanan, sebagai forward kanan ya. Biasanya dia kan ditaruhnya di posisi nomor 10, posisinya Odegaard. Kali ini dia ditaruh di posisinya Saka. Dan untuk posisi nomor 10-nya sendiri tadi diisi oleh Emil Smith Rowe. Karena memang sebelum Odegaard datang, posisi nomor 10 itu posisinya Emil Smith Rowe ya, sampai dia lalu terjadi cedera yang ya cederanya cukup berkepanjangan. Lalu apalagi ya, untuk permainan lah ya, kali ini nggak ada catatan yang terlalu luar biasa ya. Cuman saya suka tadi golnya Eddie Nketiah itu, karena itu sepertinya memang hasil latihan set piece ya, jadi bukan skill individu tapi hasil latihan set piece. Kelihatan banget itu sangat terkoordinasi sekali. Jadi tendangan penjuru dari sisi kirinya Arsenal, sisi kanannya Monaco ya. Sisi kanannya Monaco itu waktu Arsenal melakukan tendangan penjuru, para pemain yang berkumpul di depan kotak penalti itu semua bergeser ke kirinya Arsenal. Jadi ke kirinya Arsenal, semua pemain tuh yang di depan kotak penalti hanya meninggalkan Eddie Nketiah di tepi kotak penalti. Jadi Eddie Nketiah nggak ada langsung di depan kotak penalti, dia hanya di tepi kotak penalti. Pemain-pemain lain semuanya bergeser ke kiri, membuat para defender Monaco ini semua ngikut meninggalkan Eddie Nketiah di tepi kotak penalti. Ternyata bolanya itu mengarahnya ke Nketiah, di mana Nketiah lari masuk ke dalam ketika teman-temannya yang lain ke kiri, memancing semua defender juga ikut ke kiri. Nketiah yang tinggal sendiri maju ke depan melakukan tendangan dan terjadi gol. Nah itu tadi gol penyeimbangnya Arsenal ya di babak pertama.
menit ke 43 itu menurut saya itu set piece yang cantik juga gitu ya. Untuk para pemain ya, ini yang saya lihat sih Fabio Vieira itu masih kurang efektif, tapi tadi dia sempat ada satu umpan cantik juga ke Martinelli yang sayangnya posisinya memang udah berhasil ditutup ya. Jadi akhirnya bola melambung ke atas, tapi tadi umpan yang cukup bagus dari Fabio Vieira yang seharusnya ada di kanan tiba-tiba ada di tengah gitu. Jadi memang ini sangat pertandingan ini sangat memperlihatkan bagaimana strateginya Arteta ini semua pemain bisa ada di mana-mana gitu. Jadi membuat lawan juga bingung gitu kan, nggak bisa main marking gitu. Tadi yang di sini tadi saya lihat ini Fabio Vieira yang harusnya ada di kanan tiba-tiba ada di tengah, dan tengahnya ini juga condong ke kiri gitu, kasih umpan ke Martinelli. Lalu tadi catatannya juga di babak kedua hampir ya Takumi Minamino tadi mencetak gol yang bisa membuat Monaco unggul, tapi sayangnya kena tiang. Ya untungnya ya, kalau buat Arsenal untungnya kena tiang. Lalu mantul ke punggungnya Ramsdale. Untungnya lagi bagi Arsenal bolanya ini bola pantulannya ini keluar, jadi nggak mengarah ke gawang gitu. Nah itu sih yang saya lihat untuk ya pertandingan kali ini. Nggak terlalu banyak yang spesial ya. Yang berikutnya itu dari sisi pada saat adu penaltinya ini ya adu penalti standar sih ya. Cuman tadi Ramsdale ada satu save, yaitu Takumi Minamino. Jadi Minamino mengarah ke tengah ya, Ramsdale bisa membaca lalu ditepis gitu. Jadi ya itu Ramsdale save satu penalti yang membuat kemenangan Arsenal di pertandingan kali ini. Dan ya ini piala titipan sponsor ya. Piala titipan sponsor ini ya dimenangkan oleh Arsenal untuk kesekian kalinya. Cuman ya ini ya piala jadi-jadian lah ya, bukan piala resmi. Yang ya kalau dari saya untuk para pemain pelapis melawan AS Monaco ini cukup lumayan lah ya, cukup lumayan, tapi memang masih perlu banyak dipoles, terutama ini adalah di bagian finishing ya. Untuk finishing, oh ya sebagai catatan juga tadi Gabriel Jesus tidak bisa ikut pertandingan kali ini karena dia ada cedera lutut gitu. Jadi ini belum mulai musim kok udah pada cedera aja gitu kan ya. Kita Zinchenko masih cedera, lalu ini Jesus kok cedera lagi, lalu juga siapa satu lagi tuh siapa ya, siapa sih masih cedera. Pokoknya intinya kita masih ada 3 pemain yang cedera lah saat ini ya, pemain. Folarin Balogun masih cedera. Jadi ya ini jadi PR besar juga untuk nanti hari Minggu kita melawan Manchester City ya. Ya itu aja sih untuk reaction kita kali ini. Nggak terlalu banyak yang wah, nggak terlalu banyak yang keren gitu ya, tapi ya penting juga bahwa ini para pemain pelapis kita sepertinya sudah mulai untuk permainannya Arteta ini yang harus bisa berada di mana-mana ya. Semua pemain sepertinya juga udah mulai bisa ngikutin nih para pemain pelapisnya.
Oke, itu aja sih dari saya. Sampai jumpa nanti hari Minggu kita untuk pertandingan melawan Manchester City ya.